Pemadaman bergilir di wilayah Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat berdampak bagi pelaku usaha, mulai dari jasa pengiriman barang hingga restoran dan pemilik toko elektronik. Salah satu dampaknya dirasakan pelaku usaha jasa pengiriman barang. Selama terjadi pemadaman bergilir, mereka tidak bisa memasukkan data barang yang akan dikirim. Akibatnya proses pengiriman terhambat. Meski demikian, aktivitas operasional masih berlangsung meskipun terdapat kendala pasokan listrik. Kalau untuk bergilir mati listrik sih pertambangan ya baru ini ya. Kalau kita sih dari ekspedisi kalau mati listrik ini biasanya kan kita berbasis sistem, mainnya di sistem. Kalau mati listrik ya kita lumpuh juga, nggak ada pergerakan gitu. Karena paling untuk paketnya kita ke pending dulu. Kita tergantung nyalanya si listrik ini. Karena kalau misalkan sampai malam, kita ya pending sampai malam juga. Tergantung situasi juga sih. Dampak pemadaman bergilir juga dirasakan pelaku usaha restoran di kawasan wisata Lembang. Pemilik restoran bilang banyak wisatawan mengurungkan niat untuk datang lantaran suasana gelap gulita. Dalam 2 minggu terjadi 2 kali pemadaman di sore hari dengan durasi lebih dari 3 jam. Operasional terpaksa ditutup lebih awal dan membuat omset turun. Memang agak terganggu ya, soalnya apalagi untuk terutama untuk pendapatan ya, omset kita ya. Biasanya kan kita bisa buka, apalagi weekend nih, kita bisa buka sampai jam 9 malam kan. Tapi ya kayak begini, akhirnya kan kemarin juga sebetulnya kita sempat tutup jam 6. Biasanya kita kalau jam segini tuh sudah nyampe di angka 15 jutaan. Nah, cuma dengan adanya kondisi seperti ini, sekarang ya baru nyampe di angka 6 jutaan kan, jomplang banget terjauh. Sementara itu di kawasan pertokoan Cicadas, Kota Bandung, pemadaman juga terjadi di sebuah toko elektronik, saudara. Operasional toko terganggu akibat pemadaman listrik ini. Sore sih setengah 5 kalau nggak salah, setengah 5 sampai setengah 7 ya. Setengah 5 sampai setelah sehari besoknya mati lagi. Iya, 2 hari ke belakang pernah 1 kali sampai jam setengah 7 dari sore. Cuman besoknya enggak, besoknya lagi mati sama jam segituan sih, sore sampai jam setengah 7-an kayak gitu. Selang-seling. Iya, ya pasti ngaruh atuh Neng. Kan kita jualan otomatis mati. Kalau misalkan kita nggak punya genset juga kan repot. Kalau misalkan kita ada yang masuk, ada yang apa, pengen lihat kayak TV atau kulkas, mati masa mau dilihat apa? Pengen lihat gambar atau misalkan speknya kayak gimana. Nah itu kan. Informasi terkini terkait dengan pemadaman listrik di Bandung, saudara, akan disampaikan jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juru kamera Reza Pratama. Selamat pagi Mita, saat ini seperti apa kondisi di Bandung? Apakah pemadaman masih sering terjadi? Ya, selamat pagi Bremana. Untuk kondisi pada pagi ini memang belum terlihat adanya pemadaman di daerah Bandung Raya seperti itu. Namun memang Bremana, pemadaman listrik yang terjadi di Pulau Jawa juga memang berdampak beberapa hari terakhir ini di Bandung Raya. Salah satu yang terkena dampak adalah para pelaku usaha ikan hias yang berada di Jalan Peta di Kota Bandung. Ini walaupun memang saat ini kondisinya listrik masih menyala, tidak padam, namun menurut para pedagang ikan hias yang ada di sini beberapa hari lalu ini sempat terjadi pemadaman listrik dan mengakibatkan ada ikan-ikan hias yang mati seperti itu. Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya saat ini saya sudah bersama dengan Pak Oma. Selamat pagi Pak Oma. Selamat pagi Bu. Pak, ini kan diinformasikan sempat padam. Padamnya hari apa saja Pak? Hari sekarang teh udah 3 kali. Iya, tiap malam Jumat, hari Kamis malam Jumat, kemarin hari Sabtu malam Minggu mati padam. Ya, ikannya pada mati. Kalau bisa ke pihak PLN, maaf saya. Kalau bisa dikasih tahu dulu kalau mau mati listrik gitu. Jadi memang selama ini tidak ada informasi. Gak tahu sama orang lain, ke Bapak mah gak ada. Nah, kalau misalnya sebenarnya kalau dari sebelumnya ada informasi akan ada pemadaman listrik, seperti apa antisipasinya Pak?
Ya kalau ada mau dikasih tahu dulu persiapannya, siapin genset gitu Neng. Jadi ada persiapan gas disiapin, kalau plastik digas gitu. Nah, kalau kerugian sendiri, tadi kan sempat diperlihatkan ada yang mati seperti itu. Kurang lebih berapa, Pak? Kerugiannya jelas lumayan gitu Neng lah. Kalau mati 50 ekor karena 200 ribuan. 200.000 seperti itu. Kalau banyak mah ya lebih. Tergantung matinya, banyak matinya gitu. Ini kalau diinformasikan sudah beberapa kali padam, 3 kali padam ya Pak ya. Ini durasinya berapa lama? 3 jaman dari jam 4 nyala lagi jam 7 nyalanya 3 jaman lah sehari. Nah kalau misalnya padam, ini apakah ditutup operasionalnya atau seperti apa? Ya tutup aja mati itu padam gelap gitu. Ini menyebabkan omset menurun juga ya Pak ya? Iya. Tapi kalau yang punya genset mah dinyalain ya biasa. Kalau punya genset. Bapaknya mau persiapin sama adik, mau beli genset, itu persiapan. Kalau mati, dinyalain genset. Dulu mana kalau ada pemadaman dikasih tahu dulu, ada surat dari PLN. Ini mau mati jam sekian sampai jam sekian. Kemarin mah udah 3 kali gak ada. Nggak tahu sama orang lain mah gitu. Ke bapak mah gak ada. Pak Oma tadi kan diinformasikan kurang lebih ada 50 ikan yang mati seperti itu. Nah untuk ikan yang mati ini memang dalam 1 kali pemadaman saja atau dikumpulkan dari 3 kali pemadaman? Itu mah malam aja, 1 hari gitu, 1 hari. Jadi memang kerugiannya lebih daripada itu ya kalau diakumulasikan dengan hari-hari sebelumnya? Iya, pokoknya kalau ada pemadam pasti ada yang mati aja lah. Nah, ini untuk harapan Bapak sendiri kepada pihak PLN seperti apa nih Pak? Selain ada pemberitahuan sebelum ada pemadaman Pak? Apanya? Apakah minta kompensasi atau seperti apa Pak? Enggak, pokoknya mah kalau mau ada pemadaman dikasih tahu aja lah gitu. Jadi enak, ada persiapan gitu Neng. Gitu. Ini kalau jenis ikan yang matinya sendiri, jenis ikan apa saja Pak? Ini yang gampil mati yang ini, ya. Sama koki, yang ini koki mana? Yang ini, yang cepat mati yang ini, cepat mati mah. Kalau yang lain mah agak kuat Neng, kalau yang gini gitu ya. Yang gini agak kuat. Yang gampil mati mah yang ini sama yang ini, yang ini. Ini mana yang setengah jam weh. Cepat yang. Jadi memang pemadaman 3 jam ini sangat berimbas ya Pak ya? Iya. Baik Pak Oma, terima kasih informasi yang sudah diberikan kepada kami. Yaitu tadi bagaimana informasi dari salah satu penjual ikan hias. Memang apabila dilihat dari kerugiannya dalam 1 kali pemadaman saja ini bisa 50 ekor ikan yang mati seperti itu. Dan ini memang sangat merugikan para pedagang ikan hias yang ada di Jalan Peta. Bagaimana? Ya, Mita, terkait dengan pemadaman listrik di sana, ini wilayah mana saja sih yang terdampak? Ataukah memang terjadi di seluruh wilayah Kota Bandung atau seperti apa? Ya, bagaimana untuk pemadaman listrik bergilir ini bukan hanya di Kota Bandung, tapi juga di Kabupaten Bandung, lalu di Kabupaten Bandung Barat, dan juga Cimahi. Dan ini juga tidak langsung semua daerah terkena seperti itu. Misalnya dalam 1 kecamatan saja, ini bisa hanya beberapa komplek yang padam, sedangkan untuk komplek yang lainnya itu tidak padam. Jadi ini untuk informasi secara detail, ini yang dikeluhkan oleh masyarakat adalah mencari tahunya kemana, apakah wilayah mereka atau komplek mereka terkena terdampak pemadaman listrik bergilir atau tidak. Karena memang seperti saya contohnya kemarin di komplek saya ini padam 3 jam dari setengah 9 sampai setengah 12 siang seperti itu. Kami pikir untuk komplek kami hanya cukup 1 kali saja karena diinformasikannya bergilir seperti itu. Namun kenyataannya kemarin malam dari pukul setengah 7 itu juga sempat padam kembali. Jadi memang untuk masyarakat sendiri di wilayah Bandung Raya ini sedang was-was seperti itu. Sehingga memang ini kita perlu mengetahui untuk wilayah-wilayah di Bandung Raya jam pastinya akan padam kapan dan sampai jam berapa, dan dalam sehari ini berapa kali akan dilakukan pemadaman di daerah komplek mereka. Bagaimana?
Informasi soal pemadaman yang ditunggu oleh masyarakat agar mereka bisa bersiap-siap tentunya untuk menghadapi pemadaman. Terima kasih jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juru kamera Reza Pratama dari Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Saudara, kami akan kembali dengan informasi berikutnya di usai jeda. PLN meminta maaf atas pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa yang diakibatkan gangguan 2 pembangkit listrik besar serta kendala pasokan batu bara. Bagaimana solusi tercepat supaya masyarakat tidak terdampak pemadaman listrik? Kita akan bahas usai jeda berikut ini.